Selain Kau tiada yang lain, ada bagiku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, ada bagiku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada bagiku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, firman yang hidup yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas, menikmati kasih, anugerah, berkat Tuhan, semua bukan oleh karena gagah atau kuat kita, tetapi semua oleh karena kasih, kuasa firman Tuhan. Sebab itu layaklah kita senantiasa menaikkan pujian, syukur, mazmur kita. Sebab Allah bertahta di atas puji-pujian. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan, pemeliharaan Allah sempurna di dalam kita yang mengasihi Dia. Sebab itu jangan kita takut, jangan bimbang, tetaplah berdiri teguh dalam iman, dalam pengharapan, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah firman Tuhan yang terutama, yang sungguh berkuasa bagi kita.
Saudara terkasih, pada hari ini saya akan membaca firman Tuhan pada Roma 12, di mana firman Tuhan berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara terkasih, di mana kita betapa Tuhan itu, Allah itu penuh dengan kasih karunia, rahmatnya, berkatnya bagi kita, kemurahannya bagi kita. Saudara terkasih, sebab itu, untuk itu kita harus demi perkenanan Allah, kemurahan Allah, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu kekudusan kita. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan demi kemurahan Allah, hendaklah kita berubah dalam budimu, dalam budi kita, saudara terkasih, agar kita dapat mengenal kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan bagi Allah dan sempurna. Saudara terkasih, betapa untuk itu kita harus mengetahui kehendak Allah. Kita harus mencari perkenanan Allah, mencari cinta Allah, mencari perkenanan Allah, agar kita berkenan di hadapannya dan layak di hadapannya, yaitu kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dibaharui baik akal budi kita, saudara terkasih, roh, jiwa, tubuh kita, semuanya harus dikuduskan, disucikan, agar kita berkenan di hadapan Allah. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Kita tidak berkenan di hadapan Allah Tuhan kita. Terlebih lagi di akhir zaman ini, di mana kita sebagai anak-anak manusia hidup di dalam kegelapan. Dunia menjanjikan perkara-perkara yang menyenangkan daging dengan kenikmatan yang sesaat, saudara terkasih, yang semuanya adalah tipu muslihat iblis agar kita jatuh di dalam cengkramannya, di dalam dosa, sehingga kita hidup menjadi hamba dosa, saudara terkasih. Tetapi jika kita hidup di dalam firman Tuhan, selalu hidup bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan kemuliaan Allah. Saudara terkasih, ada perlindungan penyertaan Tuhan. Kita dipagari, saudara terkasih, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Kita hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dalam kemenangan, oleh karena kuasa kemuliaan Allah menopang kita, sehingga kita senantiasa, saudara terkasih, ada dalam kasih setia Tuhan.
iblis tidak dapat mengganggu kita, sebab kita hidup di dalam firman Tuhan. Jika kita hidup di dalam keinginan-keinginan daging, saudara terkasih, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, percabulan, dan sebagainya, maka kita menjadi hamba dosa yang menggiring kita untuk masuk dalam pencobaan, dan kita kehilangan kemuliaan, kehilangan kasih Allah. Kita berada dalam kegelapan, saudara terkasih. Sebab saudara terkasih, upah dosa adalah maut. Kebenaran itulah yang memberikan hidup, saudara terkasih. Kita adalah anak-anak yang merdeka jika kita tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan, di dalam firman Tuhan yang senantiasa menguduskan kita, menyucikan kita, agar kita senantiasa berbuah banyak, berbuah-buah yang manis, yang menyenangkan Allah Bapa di surga. Sebab itu saudara terkasih, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam budimu, agar kamu dapat mengenal kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Allah, agar kita layak berkenan di hadapan Allah Tuhan kita, Allah Alfa dan Omega. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Tidak ada yang dapat kita ambil jika Tuhan tidak memberikannya bagi kita. Sebab itu saudara terkasih, biarlah apapun keadaan kita, bersyukurlah. Sebab rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, memberikan masa depan penuh pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu di akhir zaman ini, mari kita senantiasa bertekun dalam iman, dalam doa, dalam pengharapan. Saudara terkasih, jangan kita bimbang dan ragu, tetapi pandangan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Kiranya sampai di sinilah kesaksian firman Tuhan, dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.